Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini, pada hari Rabu. Video saya pada kali ini saya mau bercerita masalah urusan dunia dan masalah urusan peribadatan keagamaan dan bagaimana untuk kita menyelaraskan keduanya itu. Insyaallah sedikit banyak ayo kita belajar dengan apa yang saya ceritakan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya membuat video pada kali ini menerangkan bahwa yang kita dapat selama ini atau yang kita pelajari ilmu-ilmu selama ini terus terang jauh panggang daripada api yang konon katanya kita mengaku umat akhir zaman. Umat akhir zaman adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan umat akhir zaman. Dan itu semua bukan untuk orang Islam saja, untuk orang Arab saja, untuk orang Eropa saja, untuk orang Afrika saja, untuk orang Indonesia saja. Tetapi ajaran-ajaran semua itu yang diterangkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Itu terangkum dari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terangkum di dalam Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Ini saya mau bercerita sedikit masalah kehidupan orang muslim yang katanya mengaku orang muslim, orang Islam, tetapi dilihat dari sudut pandang keduniaan atau keakhiratan sepertinya mereka atau kita sudah banyak yang terjebak dari masalah urusan dunia yang melenceng dari ajaran Kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang di Al-Qur'anul Karim dijelaskan masalah kehidupan dan apapun juga ada di situ, sudah tertera di situ. Asal kita mau menjalankan, meyakini Kitabullah itu tersebut, insyaallah kita selamat dunia maupun akhirat. Salah satu yang tertera di Kitabullah adalah surah Al-Ikhlas. Jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Dalam kehidupan umat muslim, umat Islam sudah baku diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata ajaran
baginda kita Nabi Muhammad SAW tertera sholat itu salah satu, jaga sholat, jangan meninggalkan sholat. Sholat yang wajib maksud saya. Tetapi kalau dilihat dari segi fenomena kemanusiaan, kehidupan manusia sekarang ini sudah tidak lagi menghayati arti isi dari makna dari sholat. Salah satu yang setahu saya, sholat itu terdiri dari 17 rakaat yang wajib, terlepas dari hari Jumat. Hari Jumat diganti sholat 2 rakaat, dan 2 rakaatnya termasuk salah satu rukun di khutbah Jumat bagi kaum laki-laki. Untuk menyikapi itu semua, 17 rakaat itu salah satu terbagi dari 5 waktu Islam: Isya, subuh, zuhur atau lohor, asar, maghrib. Itu yang namanya Muslim, yang dikatakan Islam yang sesungguhnya. Memang manusia zaman sekarang, termasuk diri saya, kita semua tidaklah sempurna. Tidak sempurna kita sebagai seorang manusia. Banyak cacat dan hilafnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menghayati apa yang ada cacat di dalam diri kita, apa yang ada rusak di dalam diri kita, kita tidak akan bisa menemukan apa yang rusak di dalam arti diri kita itu tersebut, terkecuali berkaca di agama yang sebenarnya. Pada akhir zaman ini, yang disebut namanya fitnah akhir zaman, salah satunya termasuk masalah urusan dunia. Mengapa saya bilang urusan dunia? Ya, memang disitulah yang termasuk salah satu musuh kita terbesar di muka bumi ini adalah syaitan, iblis, dan Dajjal laknatullah. Untuk bagaimana kita mengetahui itu semua, kita harus belajar kepada diri kita sendiri, di mana letak beradanya fitnah Dajjal itu tersebut, fitnah iblis tersebut. Iblis salah satu adalah golongan yang menyesatkan manusia menuju jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, yang namanya mencari nafkah, mencari uang itu, ya betul, memang wajib dan masih fitrah kita manusia. Tetapi kalau jika sudah berlebih, melanggar dari norma-norma agama, biasanya tunggu saja akan adanya bencana alam yang akan datang
di tempat-tempat tersebut. Panas terik, kemarau panjangkah, hujan lebatkah, gempa bumi, lahar gunung lahar dingin, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu akibat dari dampak dari perbuatan manusia itu sendiri yang terjebak oleh fitnah-fitnah. Salah satu fitnah syaitan Dajjal laknatullah. Mengapa saya bilang Dajjal laknatullah? Yang namanya mencari uang. Uang itu adalah kertas dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah juga dibakukan oleh negara kita atas berkat rahmat Allah. Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan uang untuk pembayaran yang sah. Di situ ada tertulis, salah satu terangkum ada gambar Garuda Pancasila. Tetapi itu semua cuma untuk berlaku di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Dan juga kita tidak boleh juga salah satu menghina dari uang atau duit tersebut. Oleh karena di situ ada gambar-gambar, salah satu gambar pahlawan, gambar Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Salah satunya kita juga harus menghormati gambar uang tersebut. Saya pernah bercerita dengan orang Chinese. Uang logam itu saya bercerita kepadanya, mau saya bikin kalung cincin atau cincin. Jangan, kata orang Chinese itu. Tidak boleh, engkau sudah menghina uang tersebut. Baru sadar saya apa arti makna uang tersebut. Menyikapi itu semua, uang bisa menyelamatkan kita dan uang juga bisa menjerumuskan kita ke jurang yang tidak akan selamat. Uang atau duit semua manusia perlu dan butuh. Tetapi jika sudah berlebih kelewatan batas dari norma-norma arti kehidupan mencari tersebut, maka tunggulah akan datang bencana alam yang akan kita terima jika salah satu umat manusia tidak ada yang memperingatkan saudara-saudarinya tersebut. Siapa yang tidak butuh uang? Tetapi jika sudah berlebih sampai kita terlupakan terhadap ibadah sholat kita, itu yang namanya kita sudah terfitnah oleh fitnah syaitan Dajjal laknatullah. Maksud saya bukan uang bentuk itu yang dikatakan setan laknatullah Dajjal, bukan. Maksud saya cara kita mendapatkan sudah lain dari ajaran-ajaran yang tersebut, baik agama maupun norma urusan dunia. Kita sudah terlena. Nah, di situ letak dari adanya fitnah Dajjal di dalam diri kita sendiri. Kita sudah terlena dan terledor di dalam hati kita sampai melupakan ibadah sholat, salah satu untuk umat Islam. Dan apalagi yang sangat disayangkan, jika suatu masjid itu
ada melakukan tepat ritual-ritual sholat kesyirikan, itu yang lebih parah lagi, akan mendatangkan bencana alam. Kembali kepada diri kita masing-masing, manusia masing-masing. Bagaimana ibadah sholat kita yang betul? Tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing. Fitnah akhir zaman ini terdapat kepada kaum wanita. Ayo, para kaum laki-laki, kita jaga kaum wanita kita, siapapun juga orangnya, agama siapapun orangnya, agama apapun juga. Jaga kaum wanita kita, ibu pertiwi kita jaga. Jangan sampai terlena dari fitnah dajjal laknatullah, syaitan yang menjerumuskan ke jalan yang buruk, sampai melupakan ibadah-ibadah yang seharusnya di situ tempat kita akan kembali. Itu saja saudara-saudari, cerita singkat dari saya. Di zaman dahulu yang namanya uang belum ada, yang namanya uang itu adalah salah satu perekonomian kita, adalah barter salah satu. Seperti kita mempunyai singkong atau mempunyai tebu atau mempunyai beras. Nah, di situ terjadilah barter perekonomian kita untuk salah satu memenuhi kebutuhan manusia tersebut, tukar-menukar dengan barang itu sendiri. Tetapi pada zaman saat ini, uang itu yang sudah berperan di dalam kehidupan manusia dimanapun kita berada. Uang yang lebih abdolnya itu yang betul. Ada barang, ada uang, ada barang. Itu yang dikatakan kata pepatah-pepatah kita dulu. Mengingat itu semua, untuk mencapai itu semua, terus terang, hati-hati. Atur kehidupan kita. Jangan kita terlena masalah-masalah yang kita anggap sepele, akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang jika dia mendapatkan makan pada hari ini tercukupi, bukan untuk menguras habis dan merugikan orang-orang lain. Itu bukan sifat orang muslim yang sejati, orang muslimah yang sejati. Ingat pesan saya, manusia yang sukses adalah manusia yang bisa mengatur waktu, bukan dia yang diatur oleh waktu. Waktu yang harus kita atur, itu manusia yang sukses. Itu saja cerita pada hari Rabu ini untuk saya dan kita semua. Marilah kita jadikan pegangan salah satu yang pokok adalah agama kita, salah satu rukun iman tertera dari kitab-kitab Allah. Dan terus terang, kalau yang saya pegang adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Sudah terangkum di situ semua, seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu semua.
kembali kepada diri kita masing-masing. Dan tetap amalkan surah Al-Ikhlas yang betul dan falsafah Pancasila yang betul, terutama pasal ke-1 ayat 29. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda 22 Desember 1980, 14 Muharram 1401, Master Hukum. Bukan Master Hukum, Masehi Hijriyah. Wassalam, salam NKRI. Bye bye.